Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Muhibbin Kusbaha, Kusbaha lover? Semoga sehat selalu, diberkahi oleh Allah dan mendapat keberkahan dari ilmu-ilmu Kusbaha. Allahumma amin. Seperti biasa, Muhibbin Kusbaha dan Kusbaha lover, saya hanya mau curhat saja. Curhat apa dong? Ternyata ada satu buah pertanyaan fikih saya yang sudah mengendap di kepala dan di hati saya selama kurang lebih 20 tahun bisa dijawab Kusbaha. Kusbaha memang menurut saya sampai saat ini itu Ustadz paling cerdas di Indonesia. Yang saya tahu, yang saya nggak tahu mungkin banyak yang lebih cerdas, tapi kebetulan saya nggak tahu. Ceritanya begini, ketika masih kecil, yaitu usia SMP lah. Ketika saya masih sekolah di madrasah diniyah, saya itu biasa ngaji fikih sama kiai-kiai di kampung, seperti ada Bapak Kiai Ahmad Matori, Kiai Ahmad Nawawi, Bapak Kiai Hudori, dan kiai-kiai lainnya. Nah, salah satu pelajaran yang saya terima ketika itu, entah benar entah salah gitu kan, bahwa ada perempuan-perempuan yang digosipkan hamil, kemudian melahirkan anak. Nah, si anak ini masih punya nasab dan nggak perlu wali hakim. Itu salah satu fikih yang terpatri sejak kecil di pikiran saya. Tetapi kemudian mainstream pemahaman orang-orang dan yang dilaksanakan itu sebaliknya, bahwa kalau ada perempuan hamil duluan kemudian menikah, kemudian melahirkan anak perempuan, maka si anak perempuan ini tidak punya nasab, dan kalau menikah walinya harus wali hakim, kan begitu. Nah, maka sepanjang hidup saya selama ada kejadian-kejadian baru itu, kejadian ya dalam tanda petik mohon maaf, anak hasil selingkuh, anak yang biasa disebut anaknya sih nggak dosa apa-apa, ini masalah orang tua kan, ini masalah fikih, anak selingkuh, anak hasil zina, kemudian anak jadah dan anak haram dan lain-lain, itu selalu ada aja di masyarakat hal-hal yang mungkin seperti itu selalu muncul pertanyaan ini. Saya mau ngomong kepada masyarakat nggak berani karena kebetulan ini saya cari lagi kitab waktu saya ngaji nggak ketemu, mau nanya kepada gurunya malu kan gitu. Atau kemudian saya coba searching di video YouTube mungkin puluhan kali, yaitu setiap ada kali itu muncul dalam hati saya, muncul lagi pertanyaan itu, ini anak bisa nih punya wali, si bapak yang menikah ini, si anak bisa ini tanpa hakim, terus muncul terus bertahun-tahun, sehingga kemudian Kusbaha viral dan akhirnya saya menemukan jawaban itu tanpa sengaja, bahwa ternyata memang ada perempuan yang digosipkan hamil duluan kemudian melahirkan anak perempuan, dan nanti si anak perempuan ini kalau sudah lahir bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan yang digosipin tadi itu, dan kemudian ketika menikah bisa pakai wali si ayahnya tadi itu, pakai wali laki-laki yang menikahi perempuan yang digosipin hamil itu tanpa harus wali hakim. Nah, ketika mendengar penjelasan Kusbaha pun saya belum menemukan referensi ini sampai saat ini. Maksudnya referensi itu kalau bukunya mana gitu. Kalau kitabnya mana, kalau misalnya hadisnya mana, kalau ada di dalam Al-Quran tafsirnya mana, itu belum ketemu. Tapi bagi saya cukup pegang dawuh Kusbaha sebagai dalil bagi saya. Karena apa istilahnya, dawuh Kusbaha mewakili puluhan buku lah, mewakili puluhan kitab, mewakili puluhan tafsir, kira-kira begitu. Nah, istilahnya ya udahlah, kita sabina wa ta'ala pegang pakai Kusbaha. Nah, nanti di akhir video tentu Kusbaha lover dan Muhibbin Kusbaha bisa mendengarkan ceramah beliau langsung mengenai hal tersebut. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, lalu bagaimana penjelasan Kusbaha? Nah, penjelasan Kusbaha mengenai hal ini yaitu dia contohnya, saya tulis ini sengaja supaya nggak salah ngomong gitu, saya tulis dulu. Misalnya contohnya nih, seperti biasa Kusbaha mencontohkan kepada saudara Ruhin atau Mustafa. Ini mudah-mudahan saudara Ruhin dan Mustafa selalu ngaji Kusbaha dan selalu mendapatkan keberkahan dari ilmu Kusbaha. Allahumma amin. Biasanya ada gosip
seorang perempuan hamil duluan. Ingat nih, perempuan yang digosipkan hamil duluan ya, bukan perempuan yang sudah positif dinyatakan hamil, beda lagi. Ini ada perempuan yang digosipin hamil duluan, atau hamil di luar nikah. Kemudian perempuan tersebut menikah. Setelah 7 bulan dari pernikahan perempuan tersebut melahirkan, maka ada kemungkinan anak yang lahir adalah anak dari laki-laki yang menikahinya, yaitu anak yang menikah itu. Alasannya kenapa? Walau bagaimanapun waktu paling sedikit hamil adalah 6 bulan. Nah, ini contoh yang beliau sebutkan. Alasannya karena aqallul hamli 6 bulan, paling sedikit 6 bulan, hamil ada 6 bulan, sehingga kalau lahir setelah aqallul hamli setelah 6 bulan masih bisa dihusnudzoni, bahasa beliau, masih bisa dibaik sangkai, masih bisa intisab kepada laki-laki yang menikahi tadi itu. Nah sekarang secara spesifik, kesimpulan Gus Baha, apa anak masih bisa punya nasab? Pertanyaan begitu, apa anak masih bisa punya nasab? Nah ini kan betul, anak dari perempuan yang digosipin zina apa masih bisa punya nasab? Jawaban Gus Baha begini, kalau lahir setelah 6 bulan setelah pernikahan, jadi di perempuan nikah kemudian 6 bulan kemudian melahirkan, kalau lahirnya begitu, ada kemungkinan nasab atau intisab kepada yang menikahi anak itu. Jadi bisa ada perempuan menikah, yang ini perempuan yang dianggap zina tadi itu dianggap, kemudian perempuan menikah kemudian 6 bulan, setelah 6 bulan dia melahirkan anak perempuan misalnya. Nah maka anak perempuan ini bisa intisab kepada laki-laki yang menikahi perempuan dituduh tadi itu. Dan nanti kalau di anak perempuan menikah dengan orang lain, nah maka ini anak perempuan tidak perlu wakil hakim lagi, tapi bisa dengan laki-laki yang nasabnya tadi itu, yang menikahi ibunya yang dianggap hamil duluan tadi itu. Jelas ya? Kita lanjutkan. Tetapi kalau lahirnya lebih sedikit dari 6 bulan, maka tidak bisa dihusnudzoni. Dengan kata lain, anak yang lahir tidak bisa intisab atau tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan yang dituju hamil duluan itu tadi. Jadi jelas ya. Nah, jadi begini, kalau ada perempuan dituduh hamil duluan atau dituduh zina atau dituduh apalah, nah kemudian dia menikah. Nah sebelum usia pernikahannya itu 6 bulan, anak lahir perempuan misalnya. Nah anak perempuan ini tidak punya nasab atau tidak bisa intisab kepada laki-laki yang menikahi tadi. Dan kalau nanti menikah, anak perempuan ini juga walinya harus wali hakim, tidak bisa wali intisab tadi itu. Jelas ya? Tuh. Nah, tidak perlu hakim apakah perempuan tersebut yang lahir, anak perempuan yang lahir tadi tidak perlu hakim. Kesimpulan saya, kalau dia sudah punya nasab maka tidak perlu wali hakim lagi, karena anak yang lahir dari perempuan yang digosipin hamil duluan tadi bisa dinikahkan oleh ayah nasabnya. Jadi kesimpulan saya, kalau dia bisa intisab, bisa punya nasab, berarti nanti pas nikahnya juga bisa dinikahkan kepada ayahnya tadi itu. Begitu. Jadi pas nikah nanti itu tidak perlu wali hakim. Jadi jelas ya. Ini kelihatannya sederhana, tetapi bisa menjadi solusi fikih ketika banyak hal terjadi. Misalnya ada perempuan, ya kan untuk perempuan dituduh hamil duluan itu kan, satu memang benar-benar tidak hamil, kedua memang hamil jelas, yang ketiga hamil tapi nggak mau ngaku. Nah, nanti masalahnya banyak. Nah dengan patokan sebelum atau sesudah 6 bulan ini lahirnya, bisa menyelesaikan banyak hal yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan jangan lupa bagi Gus Baha lover dan bagi muhibbin Gus Baha, like, subscribe,
channel kami supaya tidak ketinggalan update info tentang pengajian Gus Baha. Nah sekarang ini komputer belum ready, lupa saya. Nah nanti ini saya putarkan ya video Gus Baha, nggak lama kok, paling cuman 1 menit lah yang menjelaskan penjelasan itu supaya sampean sedoyo niku padha yakin dawuhipun Gus Baha. Nah tapi nanti mengenai dawuh Gus Baha tentang perempuan yang positif atau yakin hamil duluan nanti ada pada video berikutnya. Kemudian sudah menertibkan video Gus Baha di dunia YouTube ada, ikuti saja, jangan lupa subscribe saja, masih banyak nih video itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tanda bukti cinta saya kepada Gus Baha. Karena apa? Yaitu sealim apapun, sepandai apapun Gus Baha, nanti kalau kemudian para muhibitnya, para muridnya, para santrinya tidak membicarakan ilmu-ilmu beliau, tidak menyebarkan, tidak membukukan, pada akhirnya dia akan hilang dengan sendirinya, tergerus oleh pendapat-pendapat yang lain, seperti misalnya imam madhab yang 4 itu. Bukannya apa, adanya imam madhab yang 4 Syafi'i, Hanafi dan lainnya itu bisa populer dan sampai pada kita ajarannya diantaranya karena memang pendapat-pendapatnya ditulis oleh para muridnya, terus disebarkan sehingga sampai pada kita. Begitupun dengan mudah-mudahan dawuh-dawuh Gus Baha selalu kita posting di dunia maya, selalu kita bicarakan sehingga akan selalu ada pendapat itu. Nah ini sabar sebentar ya, lupa tadi saya nggak menyiapkannya supaya Anda yakin apa yang saya katakan. Pengalaman saya tadi itu, saya sangat senang ketika mendapatkan jawaban ini, karena bagaimana tidak suatu persoalan mengganjal puluhan tahun tiba-tiba kayak plong ngeplong itu dapat jawaban dari Gus Baha, kan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin Anda juga bisa punya pengalaman-pengalaman pribadi ngaji dengan Gus Baha banyak ya, kalau yang cocok sama Gus Baha. Mudah-mudahan bersama beliau di dunia, bersama beliau juga nanti di surga. Allahumma amin, kan begitu. Bentar ya. Itu nak kena dipaksa husnuzon. Ada ini, orang gosip saya itu hamil, gosip dok. Barang dikawini Ruhin lagi dia berhitung bulan. Karena apa kemungkinan aneh Ruhin? Biar apa lu hamil itu bintang 6. Berarti saya kena di husnuzon ini saya kena. Tapi nak berarti kawini Ruhin kok tolong ulang lahir. Mbok maksa husnuzon kan ya jadi goblok kan. Itu semua dari ajaib. Mereka bapaknya ya ajaib sehingga terus nundanya ya butuh akal masa. Jadi husnudon orang batasi. Nak lahir gak dasip tati asyurin gak dan nikah itu ada kemungkinan apa? Nasa bisa diintisabno nih. Pokoknya ini saya nikah, pokoknya sopo, pokoknya saya kena itu husnudoni. Tapi nak akal lah min sitati asyurin lebih sedikit dari minum 6 bulan, ya kena itu husnudoni. Nah tapi orang takut nak nyakang Gus, 5 bulan 4 dino. Takut apa? Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nak iso husnudon ya bilang husnudon ora bayar wae. Lalu di sini itu bocah dukung loh, dukung. Wah bangsa mutasyabihat itu, mereka agama itu dua atas tebak-tebakan. Jadi pangeran itu panjang kepingin manusia itu cerdas. Jadi uang itu kabeh itu diparingi apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi kita yang hidup di masyarakat yang sudah kayak zaman kayak ginilah, kan begitu.
Sudah, jangan lupa para muhibbin Gus Baha lover, like, subscribe channel kami supaya tetap bisa update ceramah-ceramah Gus Baha yang sistematis dan masif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.